أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan memberikan informasi 3 tempat Dajjal dikurung. Berdasarkan hadis yang sahih, Dajjal dikatakan sedang dirantai di suatu pulau. Di mana pulau tempat Dajjal dirantai? Sampai saat ini para ulama belum bisa memberikan jawaban yang tepat, masih menduga-duga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa seseorang mengaku bernama Tamim Ad-Dari datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memeluk Islam. Tamim bercerita alasannya ingin memeluk Islam karena beberapa waktu sebelumnya dia berlayar bersama 30 orang dari kabilah Rakham dan Juzam. Dalam pelayarannya mereka diombang-ambingkan gelombang selama sebulan. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau ini mereka mendapati seekor hewan yang aneh. Tidak diketahui mana bagian kepala dan mana bagian ekornya. Lebih aneh lagi, hewan ini bisa berbicara dan mengaku bernama Jassasah. Hewan ini meminta agar Tamim dan rombongannya menghadap kepada seseorang yang berada di dalam sebuah biara. Betapa terkejut Tamim dan rombongannya. Orang yang ditemuinya itu bertubuh besar, sedang diikat rantai besi. Kemudian terjadi dialog antara Tamim dan orang yang dirantai. Sekembalinya dari pelayaran, Tamim kemudian datang ke Madinah, menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk Islam. Di manakah pula tempat Dajjal dikurung? Dalam video ini akan kami suguhkan 3 tempat yang diperkirakan sebagai lokasi tempat Dajjal dikurung. Socotra atau dalam bahasa Arab disebut Sukatra adalah kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km dari tanduk Afrika ke arah timur dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab. Kepulauan ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari floranya tidak ditemui di tempat lain selain di kepulauan ini. Jumlah pulau di kepulauan ini ada 4, Socotra, Abdukiri, Samha, dan Darsah, dengan pulau terbesarnya adalah Socotra, dengan titik tertinggi adalah 1.503 meter. Socotra termasuk dalam wilayah negara Yaman, Provinsi Hadramaut. Penduduknya berjumlah 42.842 jiwa menurut sensus 2004. Pulau ini sudah lama menjadi bagian dari Provinsi Aden. Pada tahun 2004, masuk dalam Provinsi Hadramaut yang lebih dekat ke kepulauan tersebut dibanding Aden, meski provinsi terdekat adalah Al-Mahra. Etnik yang berada di kepulauan Socotra adalah etnik Arab, etnik Afro-Arab, Asia Selatan, Somalia, dan Eropa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Di samping itu, ada bahasa asli penduduk pulau ini yang disebut bahasa Socotri yang terancam punah karena sudah jarang digunakan penduduknya karena dianggap tidak penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pulau Socotra terkenal dengan keanekaragaman hayati yang unik karena banyak spesies flora dan fauna yang ada di pulau ini tidak dijumpai di belahan dunia lainnya. Salah satu spesies flora yang menjadi ikon Pulau Socotra adalah pohon darah naga atau Dracaena cinnabaria. Selain itu banyak pula dijumpai berbagai jenis burung serta kehidupan laut di pulau ini. Penduduk di pulau ini seperti tidak terjamah dengan dunia modern. Masih memegang adat yang sangat kuno seperti ribuan tahun yang lalu, tanpa mengalami perubahan. Karena keanehan yang ada di Pulau Socotra ini, sehingga ada yang menyebut pulau ini sebagai pulau tempat Dajjal dikurung. Pulau Socotra ini juga memiliki riwayat peperangan, terbukti dengan ditemukannya benteng Jabal Hawari
Benteng ini konon menyingkap kisah pergolakan yang berlangsung lebih dari 1000 tahun. Salah seorang arkeolog, Julian Jansen van Rensburg, pernah meneliti soal benteng tersebut. Terungkap jika benteng itu diduga berasal dari abad ke-8 Masehi, menjadikannya salah satu benteng era Islam terakhir yang tersisa di pulau itu. Sokotra atau Sokatra dalam bahasa Arab seperti dikutip dari The National News adalah tempat pertempuran berdarah pada tahun 1507. Perang itu terjadi antara penjajah Portugis dan para pembela yang setia kepada Syekh Mahri dari Kison di pantai timur Yaman dekat Oman. Kronik sejarah sudah jelas itu adalah pertarungan berdarah dan kekerasan. Akan sangat sulit bagi Portugis untuk merebut benteng itu, kata Dr. van Rensburg yang telah menghabiskan 20 tahun mempelajari arkeologi dan warisan Sokotra. Pulau Astola adalah pulau kecil yang tidak berpenghuni terletak sejauh 25 km dari pesisir Pakistan dan 39 km sebelah tenggara dari pelabuhan Pasni. Pulau ini juga dikenal dengan nama Jazirah Hafstalar menurut ejaan Balukistan yang berarti Pulau Tujuh Bukit. Pulau Astola terletak di Laut Arab, merupakan pulau terbesar di Pakistan dengan panjang 6,7 km dan lebar 2,3 km. Luasnya tercatat 15,4 km persegi. Titik tertinggi pulau ini mencapai 75 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, pulau ini merupakan bagian dari subdistrik Pasni di distrik Gwadar, Provinsi Balukistan. Pulau ini dapat dijangkau dengan menggunakan kapal motor dari Pasni dengan waktu tempuh 5 jam. Pakistan telah menyatakan Astola sebagai wilayah laut yang dilindungi sejak Juni 2017. Pulau ini terdiri dari serangkaian 7 bukit kecil. Isolasi telah membantu mempertahankan beberapa bentuk kehidupan endemi di Astola. Penyu hijau atau Chelonia midas dan penyu sisik atau Eretmacelis imbricata yang terancam punah bersarang di pantai di kaki tebing. Pulau ini juga merupakan kawasan penting bagi reptil endemik seperti ular berbisa Astola atau Echis orinatus astolae. Pulau ini pertama kali disebutkan dalam catatan mengenai Laksamana Nirkos yang dibuat oleh Aryan. Nirkos ditugaskan oleh Alexander yang Agung untuk menjelajahi pesisir Laut Arab dan Teluk Persia pada tahun 325 sebelum Masehi. Pelaut di armada Nirkos merasa takut akan kisah aneh mengenai pulau tak berpenghuni yang disebut Nasala oleh Aryan. Vegetasi di pulau ini sangat jarang dan terdiri dari semak belukar yang hidup saat hujan. Pulau ini tidak memiliki sumber air tawar. Kikar adalah satu-satunya jenis tumbuhan yang mampu bertahan dalam kondisi keras di pulau ini. Pulau Astola dikaitkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pulau tempat Dajjal dikurung. Menurut beberapa keterangan, di Pulau Astola pernah berdiri kuil pemujaan Dewi Kali. Pulau tempat Dajjal dirantai terdapat dalam hadis tentang Tamim Ad-Dari, seorang penganut Kristen yang kemudian menjadi Muslim. Dikisahkan Tamim pernah berlayar bersama 30 orang dari kabilah Laham dan Duzam. Dalam pelayarannya, mereka diombang-ambingkan gelombang selama sebulan. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau ini mereka bertemu dengan Jassasah, seekor hewan yang dapat berbicara. Di akhir hadis atau akhir kisah perawi hadis yaitu Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa keberadaan Dajjal ada di Laut Syam atau Laut Mediterania atau di Laut Yaman atau Laut Arab, sembari berkata dia datang dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari menunjuk ke arah timur. Jika kita menghubungkan antara Madinah di barat dengan Pulau Astola di timur dengan menarik garis lurus, maka Madinah dan Pulau Astola akan langsung terhubung. Nama segitiga Bermuda pertama kali muncul pada tahun 1964 di majalah Argosy oleh seorang penulis bernama Vincent Geddes. Dalam tulisannya, Geddes menyebut kasus-kasus hilangnya pesawat terbang dan kapal laut sejak tahun 1963. Salah satu penyebab hilangnya alat transportasi tersebut menurut dugaannya adalah karena adanya gangguan magnetis yang menyebabkan kompas tidak bisa bekerja dengan baik.
Bayangkan Anda sedang menerbangkan pesawat dan tiba-tiba jarum kompas mulai berputar tanpa henti dan Anda kehilangan jejak lokasi Anda. Hal inilah yang terjadi pada beberapa pesawat yang terbang dan kapal yang berlayar ke segitiga Bermuda. Mereka menghilang begitu saja tanpa jejak yang tertinggal. Sangat menakjubkan dan tentu saja sangat menakutkan. Pada saat yang sama Anda mungkin sudah sering mendengar tentang segitiga Bermuda dan insiden seram yang terkait dengannya. Ada beberapa pendapat atau teori yang berkembang seputar segitiga Bermuda, mulai dari intervensi alien, gelombang langit yang sangat tinggi, hingga lubang cacing. Segitiga Bermuda juga dikenal sebagai segitiga setan, adalah sebuah wilayah imajiner yang terletak di Atlantik sebelah tenggara Amerika. Wilayah ini dikenal dengan tingginya insiden hilangnya kapal-kapal kecil dan pesawat terbang yang tidak dapat dijelaskan. Secara umum, bentuk segitiga yang diterima adalah Bermuda, Florida di Miami, dan San Juan di Puerto Rico. Dan sangat menariknya, Anda tidak akan menemukan segitiga Bermuda di peta manapun di dunia ini. Dewan Nama Geografi Amerika bahkan tidak mengenal area yang disebut segitiga Bermuda. Misteri segitiga Bermuda yang paling terkenal terjadi pada tanggal 5 Desember 1945. 5 pesawat pengebom Avenger milik Angkatan Laut Amerika yang disebut sebagai penerbangan 19 telah terbang ke daerah segitiga Bermuda untuk misi pelatihan. Semuanya menghilang tanpa jejak. Sebuah pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari pesawat yang hilang juga ikut menghilang. Total 6 pesawat dengan 27 orang hilang, dan yang menjadi lebih aneh lagi ketika pada tahun 1991 penjelajah bawah air mengira dia menemukan puing-puing pesawat tersebut. Saat diidentifikasi, ternyata pesawat-pesawat tersebut bukan dari penerbangan 19. Ada pesawat militer lain yang jatuh di beberapa tempat di daerah yang sama di waktu yang berbeda. Masih ada beberapa kejadian serupa yang membuat Anda merinding. Christopher Columbus menulis tentang misteri segitiga Bermuda. Dia mengatakan tentang kompasnya yang tidak berfungsi dan melihat bola api di langit. Apa yang terjadi di tempat ini tetap menjadi misteri sampai saat ini. Tetapi ada banyak penemuan teoritis yang menakjubkan dan eksotis oleh orang-orang yang mencoba menemukan jawabannya. Ada kepercayaan yang beredar bahwa kota Atlantis yang hilang dalam mitos pernah terletak jauh di bawah segitiga Bermuda. Seorang paranormal Amerika bernama Edgar Cayce yang diklaim memiliki kemampuan untuk menyalurkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Atlantis, seperti yang ditulis tentang jejak kristal energi yang pernah digunakan untuk mengisi bahan bakar kota Atlantis yang hilang. Charles Berlitz, seorang penulis terkenal di dunia yang telah menulis tentang fenomena paranormal, telah melontarkan hipotesis ini, mengklaim bahwa teknologi Atlantis mungkin masih berfungsi di dasar laut di segitiga Bermuda, sehingga menyebabkan kegagalan mekanis pada kapal dan pesawat. Apakah Dajjal dikurung di Pulau Socotra atau di Pulau Astola? Ataukah di segitiga Bermuda di Samudra Atlantis? Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan untuk perbaikan video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya.